Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Fokus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, hanya kepadamu-lah kami sandarkan pengharapan kami. Untuk itu terangilah langkah kehidupan kami dengan terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, suatu sore istri saya minta tolong kepada saya untuk dibelikan obat batuk dan vitamin oleh karena dia sedang kurang enak badan. Kebetulan juga pada saat itu saya sedang ada keperluan untuk membeli kacamata saya yang patah. Jadi sekalian satu jalan saya membelikan obat untuk istri dan juga saya akan membeli kacamata. Namun di tengah perjalanan saya teringat kalau minyak rambut saya sudah habis. Maka saya mampir di minimarket untuk membelinya. Saat itu juga saya membeli mie instan, minuman soda dan lain-lain. Di samping itu saya juga teringat kalau pulsa saya habis. Kemudian saya mampir ke counter untuk membeli pulsa dan kuota internet. Setelah itu saya pulang. Sesampainya di rumah, istri saya menanyakan titipannya atau obatnya. "Pak, obat sama vitaminnya mana?" Saya pun kaget. Saya pun melongo dan saya pun langsung putar balik untuk kembali ke apotek membeli obat dan vitamin, juga membeli kacamata. Saudaraku, karena saya tidak memfokuskan diri pada tujuan saya, maka saya gagal mencapai tujuan. Alasannya sih tampaknya baik, tetapi tujuan utamanya terlewatkan. Demikian juga halnya dengan kita dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dengan mudah kita mengaku mantap mengikut Tuhan Yesus Kristus saat segala sesuatu berjalan dengan aman, nyaman, dan berkecukupan. Kita pun berjanji untuk hidup dengan berfokus hanya kepadanya, setia kepadanya, dan senantiasa mengikut Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika situasi berubah, iman kita mulai goyah. Banyak mempertimbangkan untung dan rugi sebelum kita bertindak. Sekalipun kita tahu hal itu tidak berkenan bagi Tuhan. Fokus kita sudah berubah. Bukan lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, namun kepada masalah kita. Fokus utama kita yaitu keyakinan iman yang tertuju kepada kuasa Tuhan telah terlewatkan. Berjalan dengan iman semestinya tidak terfokus pada yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Hal ini seperti yang dikatakan 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iman bertindak dengan keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Iman berarti kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Iman mempercayakan diri dan taat kepadanya. Bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Karena itu kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan menguasai diri kita supaya fokus hidup kita tetap mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman, bukan kepada masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
Berjalanlah di depan kami dan sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, agar kami tidak kehilangan fokus kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.